Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Speed Channel. Pripun kabare dulur-dulur sedaya? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Jalan Speed Channel akan mengajak jalan-jalan virtual lagi menuju ke Kecamatan Ngasem, yaitu pertigaan, untuk melihat kondisi jalan di sampingnya JTB atau Jambaran Tiung Biru Blok Cepu. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kali ini Jalan Speed Channel akan mulai di Desa Mojodele, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dari data demografis berdasar populasi per wilayah, Desa Mojodele, Kecamatan Gayam memiliki 8 dusun, yaitu Dusun Dawung, Dusun Gledekan, Dusun Keket, Dusun Ledok, Dusun Mojo, Dusun Rambitan, Dusun Samben, dan Dusun Sogo. Dari total 1963 jiwa, dari perempuan 1033 dan laki-laki 930. Mojodele adalah salah satu desa di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa yang dulunya tertinggal dan terbekalang kini menjadi maju dan terkaya di Bojonegoro. Desa Mojodele sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Ngasem, sebelumnya akhirnya menjadi sebagai bagian Kecamatan Gayam pada medio 2011 sampai 2012 bersama 5 desa lainnya, yakni Desa Gayam, Bonorejo, Brabuan, Ringin Tunggal, dan Begadon. Sama seperti desa lainnya, mayoritas mata pencarian warga Mojodele adalah petani. Luas wilayah mencapai 890,5 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.387 jiwa. Terdiri dari 1.426 KK dan 21 RT dan 5 RW. Ribuan jiwa penduduk Desa Mojodele tersebar di 8 dusun, yakni Dusun Samben, Dusun Ledok, Dusun Rambitan, Dusun Dawung, Dusun Keket, Dusun Mojo, dan Gledekan, dan Dusun Sogo. Siapa sangka Desa Mojodele yang dulunya tertinggal dan terbelakang karena minimnya akses infrastruktur kini menjelma menjadi sebuah desa yang dikenal dunia. Di wilayah Desa Mojodele kini telah berdiri fasilitas pemrosesan minyak mentah lapangan Banyu Urip Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limit atau MNCL. Produksi minyak dari lapangan tersebut sekarang ini terbesar di Indonesia, yakni mencapai 230.000 barel per hari. Desa Mojodele telah berkontribusi besar terhadap pendapatan Kabupaten Bojonegoro dan negara Indonesia karena keberadaan sumber migas Blok Cepu. Warga Mojodele juga telah berkorban banyak terhadap proyek negara tersebut. Dari luas wilayah Desa Mojodele 890,5 itu, seluas 366,6 hektar telah dibebaskan untuk pengembangan lapangan Banyu Urip pada medio 2011 sampai 2012 silam. Sedangkan lahan pertaniannya masih digarap warga seluas 364,6 hektar dan sisanya 37 hektar lahan perhutani. Keberadaan lapangan minyak Banyu Urip Blok Cepu diakui telah mengubah wajah Desa Mojodele. Banyak pembangunan infrastruktur melalui program pengembangan masyarakat PPM yang telah digulirkan EMCL. Selain itu, Desa Mojodele juga menjadi desa terkaya di Bojonegoro karena sebagai desa penghasil minyak Blok Cepu, ADD-nya
tertinggi di Bojonegoro, yakni mencapai 2 miliar lebih. Selain infrastruktur yang memadai, kemajuan Desa Mojodelik juga ditandai berdirinya objek wisata Puthuk Kreweng. Wisata Puthuk Kreweng terdapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Untuk menjangkau wisata ini, pengunjung bisa mengambil jurusan Bojonegoro Padangan. Sampainya di perempatan Celangap, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, mengambil ke arah selatan, jaraknya sekitar 6 km ke arah selatan. Di objek wisata ini sudah ada berbagai wahana seperti kolam renang, flying fox ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Selain itu juga ada sarana umum seperti musola, toilet, gazebo, pendopo pertemuan, panggung ekspresi, tempat parkir, spot foto, dan wastafel. Tarif masuk di wisata Puthuk Kreweng hanya dikenakan biaya 5.000 saja. Akses menuju lokasinya pun sudah sangat baik, jalannya sudah beraspal dan ring beton atau cor beton. Sejarah Desa Mojodelik. Meski sekarang ini Desa Mojodelik telah menjadi desa terkaya di Bojonegoro dan pusat perhatian dunia karena keberadaan migas blok Cepu, namun cukup sulit untuk menemukan catatan sejarah tentang desa ini. Hanya cerita tutur dari sesepuh desa yang disampaikan secara turun-temurun. Tidak ada prasasti yang bisa membuktikan cikal bakal berdirinya Desa Mojodelik. Sehingga secara historis, kapan dahulu Desa Mojodelik berdiri, tidak ada satupun warga yang ingat, karena Desa Mojodelik sudah ada sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Sedangkan nama Mojodelik konon menurut cerita warga berasal dari nama sebuah pohon, yaitu mojo, atau bahasa Indonesia maja, atau bahasa ilmiah Aigel marmelos. Pohon mojo tersebut letaknya tersembunyi yang dalam di tengah hutan belantara. Tersembunyi dalam bahasa Jawa artinya delik. Kemudian dari dua kata yakni mojo dan delik tersebut digabung menjadi Mojodelik, dan kemudian masyarakat menyebut wilayah di sini dengan sebutan Desa Mojodelik. Menurut cerita warga, berdirinya Desa Mojodelik tidak terlepas dari sosok Srodingso. Dia dikenal sebagai orang babat alas yang mendirikan perkampungan. Srodingso kemudian diangkat warga menjadi pemimpin Desa Mojodelik dan menjabat seumur hidupnya. Adapun setelah itu mulai tertata di pemerintah pusat sampai ke daerah. Maka pada waktu itu mulai diadakan pengangkatan kepala desa atau sebutan lain pada waktu itu untuk pemimpin Desa Mojodelik. Berdasarkan dari sejarah yang tidak tertulis, yaitu dari cerita sesepuh desa, Sorejo menjabat pada tahun 1950-an. Menjabat tidak sampai 1 tahun menurut cerita karena gangguan jiwa atau linglung. Pemilihan menggunakan sistem sesek yang berarti setiap calon berdiri di depan kemudian mendukung berbaris dan dihitung siapa yang mendukungnya paling banyak. Sakirun menjabat pada tahun 1950-an, menjabat salah 1 tahun lebih tidak sampai seumur hidup karena keluar dari Desa Mojodelik dan harus membentuk pemimpin yang baru. Soekarjo menjabat dari tahun 1960-an sampai 1979. Pemilihan menggunakan sistem sodo yang berarti setiap pemilihan memasukkan lidi yang kemudian dimasukkan ke dalam bumbung atau potongan bambu. Sulkan menjabat dari tahun 1979 sampai tahun 1991. Pemilihan menggunakan sistem sodo. Sukaran menjabat tahun 1991 sampai 2008 yang 1 tahun terakhir sebagai PLT pelaksana tugas. Pemilihan menggunakan sistem simbol, yaitu gambar calon menggunakan simbol seperti padi, simbol A, kipas, bilun B. Santoyo menjabat dari 2008 sampai dengan 2014.
Yunti Rahayu menjabat 2014 sampai sekarang. Kemudian sudah menggunakan pemilu sampai saat ini. Semua pemimpin desa memiliki huruf S. Berdasarkan nama pemimpin desa Mojodelik, semua pemimpin desa ini memiliki huruf S dan O. Mulai dari orang yang berbatala sampai Yunti Rahayu yang memimpin desa sekarang ini. Huruf S sendiri sebenarnya terkait erat dengan pemimpin Kabupaten Bojonegoro. Semua pemimpin Bupati Bojonegoro namanya selalu ada huruf S. Ada dua bupati yang namanya tidak mengandung huruf S, yaitu Bupati Ana Muawanah yang menjabat sekarang ini dan Bupati Atlan. Namun Bupati Atlan meninggal dunia sebelum masa jabatannya habis. Sedangkan untuk Yuni Rahayu yang menjabat kepala desa Mojodelik sekarang ini sebenarnya nama spiritualnya adalah Sri Yuni Rahayu, sehingga sampai saat ini pemimpin desa Mojodelik selalu dipimpin oleh orang yang memiliki nama huruf berawalan aksara S atau huruf O. Itulah sejarah desa Mojodelik, Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan selamat datang di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Dusun Lengkong, Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Data dari data demografi berdasar populasi per wilayah, Desa Ngasem mempunyai 3 dusun, yaitu Ngasem, Besaran, dan Lengkong. Dari total 4.995 jiwa dari 2.144 laki-laki dan 2.408 perempuan. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk perjalanan kali ini, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau ada kritik saran, tolong tulis di kolom komentar. Bersama Jalan Speed, jelajahi kota lan desa. Sampai jumpa di video selanjutnya.